Ini yang mengatakan firman bukan ciptaan itu konsep dari mana? Pak Estra tolong bicara dong. Buktikan bahwa firman bukan ciptaan dong. Nah, kalau firman-firmannya Allah ya, kalau firman ciptaan berarti pernah ada saat di mana Allah nggak punya firman. Ada saat di mana Allah itu, ini kalau bisa yang tertawa itu nggak usah. Sabar. Kalau firman pernah diciptakan, berarti ada saat di mana firman pernah tidak ada, berarti Allahnya bisu. Oh, bukan begitu. Pada saat Allah itu, ini kenapa kayak Komal pelawak ya? Ada saat di mana Allah itu ada saat di mana Allah itu berdiri sendiri. Pada saat Allah berdiri sendiri, belum ada ciptaan. Ketika Allah hendak menciptakan, mengadakan ciptaan, baru Allah itu berfirman. Pemirsa, pada video kali ini kita akan menyaksikan perdebatan yang amat sangat panas di antara debater Islam yakni Bang Juma berhadapan dengan dua orang apologet Kristen, yaitu Agatha dan Pendeta Esra. Tentunya Anda mengenal dua sosok debater Kristen yang sudah familiar namanya, yakni Agatha, sosok perempuan yang pernah memeluk agama Islam lalu pindah Kristen karena kebodohannya, dan Pendeta Esra Soru yang bisa dibilang pendeta senior. Yang lebih menegangkan lagi, Bang Juma pada debat ini berada di room milik dua kafir tersebut. Tentunya ini merupakan suatu debat yang tidak mudah bagi Bang Juma. Meskipun demikian, bukan Bang Juma kalau tidak bisa menatar kedua kafir ini. Bang Juma dengan kepintarannya tidak gentar sedikit pun dan siap memberikan perlawanan yang sengit. Anda akan melihat ending yang sangat membagongkan, yaitu detik-detik Pendeta Esra Soruh melarikan diri ataupun kabur. Simak video ini. Jika Anda menyukai video seperti ini, jangan lupa dukung perjuangan dakwah kami dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan juga bagikan video ini. Paham ya? Kalam itu diciptakan atau tidak? Tidak dicipta. Tidak dicipta. Yang dicipta itu adalah firman. Kalau dia tidak dicipta, apakah dia makhluk atau holik? Bukan makhluk. Kalam itu adalah Allah itu sendiri. Berarti ada Allah dengan kalam. Ada iya, dua betul. Di dalam bukan ada dua. Allah itu kalam. Tunggu. Logikamu di mana? Ada Allah, ada kalam. Berarti ada dua holikmu. Gimana nih? Sudah ada dua holik. Allah dengan kalam. Atau gimana, Bang? Silakan. Ayo. Silakan tunjukkan Anda pintar di sini, Juma. Ayo, dibuka mic-nya. Kalau kalam itu tidak diciptakan, berarti dia holik. Sabar. Dengarkan saya. Kalau status belajar itu diam, banyak mendengar. Oke? Allah memiliki sifat maha pencipta, maha kuasa, maha berkata. Itu melekat pada dirinya. Bukan pribadi baru di luar dirinya. Yang pribadi baru itu firman. Oke, kalam sama nggak dengan Allah? Kalam sama dengan Allah? Sama, yes. Kalau kalam sama dengan Allah, berarti Allah tidak Gimana ceritanya? Kalam adalah Allah, Allah adalah kalam. Yang bukan Allah itu firman, kalimah. Belajar, kalian belajar. Kalian belajar. Belajar sama Bang Suma, biar pintar kalian. Oke, thank you siapa ya bilang kalam teman-teman ya. Bukan Allah? Ternyata Allah adalah kalam. Ternyata Allah adalah kalam. Gitu ya, Bro ya? Thank you loh. Saya baru tahu Allah adalah sifat. Makanya statusnya belajar. Bedakan kalam dengan kalimah. Saya tanya dulu. Saya tanya. Kalam dengan kalimah sama enggak? Kalam dengan kalimah sama enggak? Mulai bingung kan? Mulai bingung. Kalam dan kalimah sama enggak? Antara mulut dan perkataan sama enggak? Sama. Mulut dan perkataan sama. Inilah kalian sesatnya. Inilah kalian. Berarti mulut. Anda mau mengatakan Allah punya mulut. Dengarkan. Mazmur. Kalam adalah mulut,
maka Allah adalah mulut. Terima kasih. Main mute. Terima Boleh kasih bacakan, loh, ya. boleh bacakan Yesaya 55 nomor 11, boleh bacakan? Oh, jangan lari dong. Ternyata Boleh Juma mau bacakan mengatakan Allah Yesaya adalah 55 mulut. nomor 11, boleh bacakan ke saya? Alam. Sabar, jangan lari dong Saya Bang bacakan Juma. Biasakan atau jangan Anda lari. bacakan Matius 4. Anda jangan biasakan lari. Jadi dari statement Juma, kalian tadi rekam ya. Juma mengatakan Allah adalah mulut. Karena mulut adalah kalam. Ya, Allah adalah kalam, Allah adalah mulut, Allah adalah sifat. Thank you Juma. Gitu ya. Silakan. Mantap. Ini baru ilmu baru yang kita temukan ya. Semoga nanti Juma jangan minta-minta maaf lagi ya. Dengan mengatakan bahwa Allah adalah mulut. Nah, dia Saya mau kira lari, dia tuh nggak mau mengerti lari. dia nggak ngerti antara firman dan Jangan berfirman. katakan saya tidak mengerti. Jangan main kick. Dengarkan. Kalian kan anak-anak Tuhan katanya tuh. Oh, nggak Tolong ada, nggak perlihatkan, ada. perlihatkan ajaran kasih kalian itu. Perlihatkan. Ya iya. Baca Saya Yesaya kasih 55 nomor 11 dulu dong, atau Matius 4 nomor 4. Silakan Boleh baca, nggak? silakan. Di sini Anda dapat melihat kualitas dari seorang Agatha. Mentang-mentang ini room miliknya, lalu kemudian dia seenak jidatnya memute-kan audio dari Bang Zuma saat ia menjelaskan agar tidak ada gangguan. Dan lebih parahnya lagi, dia sampai menurunkan Bang Zuma, lalu kemudian menaikkannya kembali. Silakan baca. Anda lah yang baca. Matius 4 nomor Anda bawa 4. narasi orang. Oke, saya bacakan ya. Matius 4 nomor 4 aja dulu ya, karena kan kalau Yesaya itu kan bukan kitab kalian. Nah, dengarkan. Yesus berkata, dengar. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari apa? Dari mulut. Dari mulut siapa? Dari mulut Tuhan. Malu nggak? Malu nggak tuh? Malu tidak? Kalau Malu Tuhan dong. saya kan memang mengambil rupa manusia. Malu Ya. dong. Gak malu dong, karena Tuhan Betul. saya datang dalam rupa manusia, Eh. maka bermulut. Loh kalau Allah kapan hari dia jadi manusia? Dengar. Segala firman. Sabar. Tuhanmu. Main mute, sekarang saya jangan tanya, main mute, kalau jangan. kamu- dengar, gantian. Ya merah Kalau kayak kamu udang, nggak usah kayak mengatakan gitu, nggak usah merah. Allah mau bermulut, saya lebih kaget. Berarti Loh, Allah mau pernah jadi ini manusia. kitabmu loh. Kitabmu. Jelas. Sebentar, kalau kitab saya Kamu jelas yang karena mengatakan. Allah datang dalam karena Saya Allah datang dalam 55 rupa nomor manusia. 11. Kamu tadi mengatakan Lucu. Allah dengan kalamnya. Lucu kan? Kalam itu adalah mulut. Kapan hari Allah jadi manusia? Kalam itu sifat. Kapan saya katakan bahwa kalam itu mulut? Kapan Tadi kamu bilang bedakan katakan antara kalam suara itu dengan sifat? mulut, kan? Oh iya, itu untuk kamu. Itu untuk kamu. Nah, Itu untuk kamu. Kapan Karena hari Tuhanmu Allah punya jadi mulut. mulut? Matius 4 Kapan nomor hari 4 Allah Tuhanmu punya mulut. Yesaya 55 nomor 11 segala firman keluar dari mulut Tuhan. Ayo. Kapan hari Allah bermulut, bro? Kalam itu sifat. Pak Esra ini murid-murid yang kenapa diajarkan kayak begini? Kalam itu sifat, kalimah itu perkataan. Antara sifat dan perkataan itu berbeda. Antara mulutmu dengan perkataanmu itu berbeda. Gitu cara belajarnya. Allah dengan sifat sama. Allah Esra dengan sifat kabur sama. kan? Bentar. Masih Allah ada dengan Esra sifat di sini, sama. masih ada. Masih ada Esra Allah di dengan sini. sifat Biar tak sama. ajarin. Enggak, lawan saya. Allah dengan sifat sama. Yes. Allah dan Allah sifatnya dengan itu sifat adalah sama. satu hakikat. Astagfirullahalazim ya Allah ya Thank you, Karim. ya. Iya. Allah dengan sifat Allah is sifat. Sifat itu maha kuasa. Kemahakuasaan Allah, kemaha penciptaan Allah itu satu dengan Allah. Kamu ingin mengatakan sifat Allah, kemahakuasaan Allah dengan Allah itu beda gitu? Sifat Allah ada berapa? Wajar Bang? Anda Kristen. Sifat Allah ada Wajar berapa? Anda Bang? Kristen. Saya tanya. Iya, Ya. sifat Allah ada berapa, Bang? Sifat Allah ada 99 yang melekat pada dirinya sendiri. Itu satu hakikat. Allah 99 dalam satu. Kalau kita masih mending Tritunggal, Anda 99 dalam satu. Ya, Sifat adalah Allah. Bang. Sifat Bang adalah Juma. Allah. Inilah ya, Bang ya. Sifat Allah itu ada 20, Bang. Jangan main Yang 99 itu Jangan main Asmaul mute. Husna. Jangan main mute. Oke, jangan main mute. Sekarang begini, sifat dan Allah itu adalah Allah itu sendiri. Berarti satu kan?
berbagai macam sifatnya tetap aja satu. Yang lucu, Anda membedakan, Anda menyamakan antara mulut dan perkataan. Coba mulutmu mengatakan ayam, apakah mulutmu itu adalah ayam? Ayo, kena kau kan? Firman dengan Allah, kalam dengan Allah itu yang mana yang mulut? Yang mana yang mulut, yang mana ayam? Nah, ini kita berbicara mengenai kitabmu kan, Matius 4 nomor 4. Loh iya, ya iya, mulut Tuhanmu mengatakan firman keluar dari mulut. Keluar dari mulut. Itu sama atau beda? Ayo. Apa tuh? Malu kan? Antara mulut Tuhanmu dengan perkataan yang keluar dari mulutnya itu sama atau tidak? Beda. Nah, Yesus ini mulut atau firman? Bang. Yesus ini mulut atau firman? Tunggu. Yesus ini mulut atau firman? Itu tadi, Bang. Sifat Allah itu benar 99 atau 20, Bang? Abang dari mana dapat? Sifat Allah itu Asmaul Husna. Itu sifatnya, bukan namanya, itu sifatnya. Oke? Jadi sifat Allah itu dengar. Sebutkan dulu 20 sifat Allah, coba. Gak usah kau tanya ke sana. Ini kita berbicara mengenai kalam. Pertama wujud. Sifat Allah itu wujud. Kita mengenal, kita lagi membahas antara kalam dan kalimah. Oke? Ini judul Anda nih. Yesus adalah Allah. Ini apa ini? Bang, Anda membedakan antara kalam. Bedakan dulu kalam. Juma berisik, Juma. Bedakan dulu sifat dengan Asmaul Husna. Sifat Allah coba. Salah satunya kalam. Nggak usah kau ajarin saya, Ini aja dulu kamu jawab antara kalam dan jangan lari. Ngapain kau ke sana? Ngapain kamu ke sana? Ngapain kau ke sana? Bedakan dulu. Sifat dengan nama Allah. Nggak usah ke situ. Kamu bedakan antara mulut dan perkataan aja nggak bisa. Loh. Kok nggak boleh ke situ? Jangan bilang nggak boleh ke situ. Kamu bedakan antara perkataan dan mulut saja. Kamu aja nggak bisa bedain sifat dengan nama. Bedain kamu tidak bisa membedakan antara mulut dan perkataan. Dengar ya teman-teman ya. Dia tidak bisa membedakan antara sifat dengan Asmaul Husna. Dia nggak tahu beda nama dengan sifat. Ini lucu. Ya, kalau kamu mengatakan sifat Allah ada 99, kalam yang mana? Cuma, kasihan sekali kamu ke sini tuh ya. Cuman mau bawa ketololanmu. Kok bedakan dulu Asmaul Husna sama sifat dek. Anda itu lucu, nggak tahu apa-apa tentang ini. Kau larinya kemana? Lari ke Yesaya. Jangan dong, Dek. Ya, tanggepin dulu. Kalau kamu mengatakan saya tidak bisa membedakan mulut dengan suara, kamu aja nggak bisa membedakan mana sifat dengan nama. Kasihan. Ya, kasihan kamu. Jangan seperti itu. Kalau kamu nggak bisa membedain, ya rugi dong. Gus, selama ini petentang-petenteng kupikir berkelas. Sekarang begini. Anda, bedakan dulu. Saya kira Anda hebat loh. Bisa membedakan nama dengan sifat. Loh iya dong. Ngapain ku main mute? Ngapain ku main mute kalau gitu? Ngapain? Karena kan saya sebentar lagi. Coba suruh Allah mute saya. Coba suruh Allah mute saya. Allahmu nggak bisa. Coba suruh Allahmu mute saya. Allahmu nggak bisa. Naudzubillah. Ini merupakan suatu perkataan yang sama sekali tidak pantas diucapkan oleh seorang yang dahulunya pernah memeluk agama Islam. Kalau Allah berkehendak apapun akan terjadi, jangan bermain-main dengan ucapan. Bahkan membuat mulut saudari Agatha ini menjadi bisu saja itu adalah hal yang sangat mudah. Itu kan, kelas semua aja. Saya Tuhan di rumah saya. Parah. Loh, coba kalau saya suruh Yesus sifat saya suruh Yesus bisa nggak? Sabar. Yesus suruh bisa menyelam nggak Yesus? Coba kau suruh Yesus menyelam lomba. Lucu kau ya. Kamu nggak bisa bedain dulu sifat dengan Allah ya. Tadi Juma sudah mengatakan Allah adalah sifat ya. Demi mengutamakan egoisnya. Juma mengatakan Allah adalah sifat. Allah adalah kalam. Allah adalah 20 sifat Allah.
Kasihan. Tenang, tertib dulu. Bang Zuma, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Jangan-jangan adik-adik Bang dilanjut. Zuma palsu ini, host. Asli. Bang Zuma nyamar ini. Diuji aja Rom, diuji. Uji dulu. Aku Ya, uji silakan, dulu. silakan adik-adik Oke. sekalian, tolong diajarin Bentar, teman-teman bentar, Bang, Kristen aku kita uji untuk dulu mengenal ini asli Tuhan apa yang palsu benar. ini, Bang. Aku Udah, uji dulu. Romo. Iya. 1 tambah 1 tambah 1 berapa, Bang? 15 Om. Oh, ini asli ini. Asli. Lanjut. Ya, silakan adik-adik sekalian diajarin teman-teman Kristen ini biar sedikit agak tercerahkan supaya meninggalkan pengajaran menyembah Lucifer. Silakan. Kamu jangan ngomong cuma apa kau botol kau. Alif, saya tanya sama kamu. Kita diskusi kita berdua. Botol tapi kok Nggak usah bertanya dengar ya. orang botol itu. Biasanya kalau orang pintar itu ditanya, ini kok malah bertanya. Anak TK kapan? Anak TK itu kerjanya bertanya. Kalau orang pintar itu menjelaskan, bukan datang-datang. Alif, aku mau tanya kau. Apa? Orang kehabisan duit kapang, emosi. Ya lanjut. Dinda Alif ditatar beliau supaya tidak kelamaan nyembah Lucifer. Siap Gurunda. Terima kasih. Nanti kalau parah sodor ke saya ya, biar saya sunat dia. Siap. Ini dia mau Jawaban atau bagaimana tuh? itu kawanmu Pak Benedict tuh. West Yesus tuh, namanya Yesus tuh. Nggak tahu tuh ada tata krama atau enggak itu. Oke, itu tadi saya sudah sampaikan ya, penjelasan tentang keberadaan Tuhan. Tuhan tampakkan kekuasaannya dengan segala sesuatu ciptaannya. Itu menunjukkan bahwa ada Sang Maha Pencipta di sana. Makanya tadi di dalam Al-Quran disebutkan wafi angpusihim, dan pada diri kalian semua atau pada diri kalian. Di situ menunjukkan bahwa Tuhan itu ada menciptakan manusia. Al-Quran menjelaskan bagaimana manusia diciptakan. Ini menunjukkan Sang Pencipta itu maha mengetahui. Nah sekarang coba kalau memang Anda membantah ayat ini bahwa menunjukkan kebenaran Tuhan, Anda bisa nggak tantang Tuhan Anda bagaimana Tuhan Anda menjelaskan menciptakan manusia? Yesus, silahkan jawab. Oke, jadi begini di dalam akidah kamu ya, di mana dikatakan bahwa orang yang beriman itu adalah orang-orang. Woi, pertanyaannya apa? Woi, Ini apa nih? Ini mabuk nih. dengerin itu kata-kata Kita Ustaz Alif berbicara apa? masalah Tuhan. Kita berbicara masalah Tuhan. Nah di dalam akidah kamu ada Tuhannya orang Yahudi, ada Tuhannya orang Nasrani, ada Tuhannya orang Sabian, ada Tuhannya Allah. Nah toh berarti ada 4 Tuhan dalam Al-Quran. Sekarang saya mau tanya kepada kamu, Tuhan kamu di dalam Islam apa diperanakan atau beranak? Bisa nggak jawab? Justru di dalam Islam itu Tuhan itu Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Itulah Tuhan pencipta alam semesta. Yang diperanakan itu bukan Tuhan. Yang diperanakan itu dia itu ciptaan Tuhan. Kalau Tuhannya Kristen kan anak manusia, makanya dia kekuasaannya juga terbatas. Oke, sekarang kalau memang tidak diperanakan, apakah batu Hajar Aswad itu kan sebagaimana kita ketahui bahwa dia menghapus dosa sebis-sebisnya. Apakah batu Hajar Aswad itu diperanakan atau beranak? Batu ya batu lah. Iya kan? Apa ini Gurunda ini apakah masuk ini diperanakan kayak atau ini. beranak? Itu batu Hajar Aswad itu kan menghapus dosa. Ini lagi main dia Kau Gurunda jawab nih. itu. Kau jawab itu. Batu itu batu, benda mati itu batu, Bang. Apa? Kau mau menuhankan batu? Saya tidak mau dipusingkan dengan batu. Batu itu apa, Bang? Allah, Tak lemparin, coba. Kalau ada batu, menghujat hadis. Hah? Kau hujat itu hadis memberikan petunjuk bahwa batu Hajar Aswad itu sudah menghapus dosa habis-habisnya. Bahwa batu Hajar Aswad di mana batu bisa menghapus dosa di mana? Dasar oten. Jangan kamu. Gurunda, Fadil, Gurunda. Di mana ada batu menghapus dosa tuyul? Kau cuma tidak punya ilmu, kau orang botol kau. Kau tidak punya ilmu kau. Orang buangan. Kau di botol.
Rambuanga. Mana Tolong hadisnya kau. batu menghapus dosa? Mana Ngawur. dalilnya? Rambuanga. Botol ndak bisa kau diajak diskusi. Iya, mana Kita sudah hadisnya batu menghapus dosa itu di mana? Kau memang botol. Kalau Anda mensifati batu itu seperti itu, baca Keluaran 29:14. Berarti tai sapi yang hapus dosamu gitu. Hah? Berarti biji sakarnya Tidak Yesus menghapus usah dosamu kamu- gitu. kamu jelaskan Batu sakar Yesus menghapus dosa wes Yesus Ya Allah, gitu. kami datang memenuhi panggilanmu. Yang memanggil di situ siapa? Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Yang memanggil di situ ketika siapa? kau berhadapan dengan batu hajar aswad. Yang memanggil di situ siapa? Batu yang memanggil, batu. Kamu. Batu yang memanggil. Kau. Mana Kau dalilmu? Mana ketika dalilmu di hadapan batu memanggil? hajar Mana coba? aswad, Mana dalilmu kau batu memanggil? berkata- Mana dalilmu batu memanggil? Jangan dimut-mut dong. Nah, inilah kalau umat cuplis, otak nggak berfungsi. Juga dengan congor. Kamu Ini mengatakan semua batu menghapus dosa. Mana dalilnya? Keluaran Nah, batu- 29 nomor 14, tai sapi menghapus dosa. Ayo, gimana itu? Bagaimana itu? Hei, bakarlah tai sapi itu di luar kemah supaya dosa-dosamu terhapuskan. Berarti kau artikan bahwa tai sapi itu menghapus dosa gitu? Hah? Cupu. Gimana tuh? Bakar tai sapi hapus dosa. Proses pembakarannya, upaya Alif. membakarnya atau tai sapinya? Alif, kenapa kau lari dari kenyataan Alif? Kenapa kau congor? Kenapa kau bilang aku lari dari kenyataan? Rambuanga yang menghapus dosa itu jelas-jelas yang digantung di atas pohon. Ini semua saya sudah bilang. Rambuanga, dengarkan saya. Dia itu botol. Rambuanga, dengarkan saya. Yang digantung di atas tiang salib itu diantaranya biji sakar. Alif, kalau mau nggak mau saya turun. Kandungan tainya Yesus, biji sakarnya Yesus, Saya anusnya, turun kalau kau tidak mau, saya kakinya, mau melayani di mulutnya, congor ini, bukan lambungnya, semua congor doang. ginjalnya, semua itu digantung di atas tiang salib. Kau paham? Berarti semua yang Sekali melekat lagi, pada Alif, diri Yesus itu mau atau adalah tidak, penebus kalau kamu tidak mau, dosamu, saya turun. termasuk tai Saya yang ada turun. dalam perut Tinggal Yesus. turun lah. Nah, kau jangan kabur. Kuat ya? Enggak kuat Kolose ya? 2 nomor 9. Sebab di dalam Yesus kepenuhan secara jasmani. Apa yang kepenuhan secara jasmani itu apa? Keilahiannya. Berarti mulai dari rambut sampai ujung kuku kaki. Itu semuanya adalah teos. Itu semua adalah dewamu. Berarti termasuk tainya juga kan? Benar saja ketika digantung di pohon, tainya tidak dikeluarkan dulu. Ikut semua di atas digantung. Termasuk biji sakarnya. Berarti penebus dosamu itu adalah termasuk tainya Yesus. Cuci mukamu supaya kau sadar. Jangan kau menghina. Sedikit Bang Ya, Juma. silakan. Ya. Pak Mario, bentar Pak Mario, sebelum berlanjut Pak Mario lihat sendiri kan siapa yang memulai Pak Mario? Ustadz Gini, Bang. Alif itu memaparkan dengan santun, dengan lemah lembut beliau paparkan. Ya, kasih kesempatan dia. Siapa yang mulai? Begini Bang, saya kurang sependapat tadi yang disampaikan Bang Juma tadi, sampai mengatakan tiang kayu salib sampai buah jakar apa sampai itu sudah mengarahkan kepada kesesatan itu tadi dan sudah mengarah kepada Bilang tidak setujunya sama Oten tadi yang mulai menghujat, Pak. Kau ini nggak adil kali. Loh, bentar dulu Bang Alif, kan saya kan dikasih kesempatan. Kan tadi kita kan tetap satu standar, kita bersifat diskusi, tidak ada saling menghujat, tidak ada saling ngapain Pak. Tadi ketika orang Bapak tadi menjelaskan saya diam, kan gitu dia. Saya sedikit menanggapi apa yang dibilang Bang Juma tadi. Ya. Siapa ada Yang mungkin yang disampaikan Musnad Ahmad 5364. Jangan kau nggak ngerti. Ya, sabar gantian. Nanti dulu, nanti kesuruh baca hadis itu. Tenang aja. Saya Muslim. Anda tenang dengan saya. Saya bukan Kristen, oke? Muslim itu pasti akan sampai ke akar-akarnya ketika Anda membawa materi. Makanya dari tadi saya minta hadis kan? Silakan Bang, silakan. Oke. Saya sedikit kurang apa. Tadi Bang Juma tadi mengatakan dari kitab Keluaran yang mengenakan sapi apa inilah begini. Gini, Bang Juma, di dalam ajaran kami itu mengatakan bahwasanya Tuhan itu yaitu
adalah Tuhan itu sendiri. Lalu yang Abang Juma mengatakan tadi yang mengenai tai sapi itu, lihat konteks dari konteks yang Abang baca dari kitab Keluaran. Abang bilang dari kitab Keluaran itu menjelaskan bagaimana awalnya bangsa-bangsa Israel, kalau bahasa orang Abang Bani Israel, yang pada dasarnya sudah lari ke apa namanya, ke berhala, sehingga ada perintah-perintah Tuhan Allah pada zaman itu kepada Bani Israel, ke bangsa Israel, berupa Torah seperti itu. Salah satunya yang tai sapi lah, yang kotoran lembu lah, yang Bang Juma mengatakan tadi, itu tradisinya oleh bangsa Yahudi, Bang. Di kami di Kristen tidak menganut itu lagi, Bang. Walaupun tertera pada Bible kami. Di Bible kami itu ada dua perjanjian, perjanjian lama dan perjanjian baru, di mana perjanjian lama mengisahkan bagaimana dulu dari kitab Keluaran, Kejadian sampai kitab Kejadian mengisahkan bagaimana penciptaan. Di kitab Keluaran bagaimana bangsa Israel, bangsa Yahudi. Nah, jadi apa yang ada di yang Abang Juma katakan tadi itu tidak lagi di kami sebagai Kristen ataupun saya sendiri sebagai Katolik, Bang. Nah, jadi yang di nas-nas yang di perjanjian lama itu Dipersingkat ya Pak ya. Oke, silakanlah Bang. Kalau seperti itu Abang tadi panjang kali lebar, saya tidak apa, Bang. Silakanlah Bang. Silakan. Oke. Jadi terkait dengan tai sapi, Anda punya penjelasan kan? Berarti terkait Hajar Aswad, kami juga punya penjelasan dong. Tapi yang muncul tadi kan tuduhan. Bantu menghapus dosa. Ya, saya juga katakan tai sapi menghapus dosa. Jadi penjelasan itu silakan Anda pahami masing-masing. Tapi yang jadi masalah ini Yesus. Coba Anda baca Kolose 2 nomor 9. Di dalam diri Yesus itu kepenuhan keteosan. Semua jasadnya secara biologis itu adalah teos. Itu dewa bagi Kristen. Kolose 2 nomor 9. Yesusnya loh Bang. Yesusnya yang teos. Yesusnya yang dewa. Kalau kami batunya bukan Tuhan. Batu itu ya batu, Hajar Aswad. Tai sapi ya tai sapi. Itu adalah kotoran sapi. Hanya alat untuk menghapus dosa. Tuhan menghapuskan dengan amalan. Apa amalannya? Mencium, menyentuh. Upaya menyentuh batu itu yang menyebabkan dosa manusia dihapuskan. Upaya membakar tai sapi kulit dan dagingnya itu yang menghapuskan dosa. Bukan tai sapinya, bukan batunya. Tapi yang masalah ini Kristen. Benar-benar tainya Yesus yang menghapuskan dosa. Benar-benar biji sakarnya Yesus yang menghapuskan dosa Anda. Karena itu dalilnya ada. Kolose 2 nomor 9. Coba Anda baca tuh. Saya bukan menghujat. Ini fakta. Dalam kebiologisan Yesus telah terpenuhi segala keteosan. Apa tuh? Kedewaan. Berarti jasadnya Yesus mulai dari rambut sampai kaki itu semua adalah teos. 9, bahkan Filipi 2 nomor 6 nomor 7 nomor 8 mencerminkan satu kodrati bahwa Yesus itu secara jasad adalah dewanya orang Kristen. Mau kemana lagi coba? Apakah kemudian Anda ingin mengatakan Yesus tanpa sakar? Itu mustahil. Yesus tanpa anus? Itu mustahil. Itu mustahil karena dia manusia 100%. Maka mutlak secara hakiki Yesus yang adalah manusia itu adalah dewa Anda. Itu sembahan Anda. Maka jasadnya seluruhnya adalah milik kepunyaan Anda untuk Anda sembah. Termasuk zakarnya. Jangan dibuang zakarnya dong. Jangan. Karena tidak sempurna Yesus tanpa zakar. Mohon maaf. Ini kita bicara ilmiah, bukan menghujat. Membahas tentang kotoran berarti kita harus membahas kotoran. Membahas tentang kue, membahas kue. Sekarang ini kita membahas kotoran. Kolose 2 nomor 9, Keluaran 29 nomor 14, dan yang terpenting adalah Anda kabur. Itu dulu, silakan yang lain. Bang Juma itu Tuhan loh. Yesus muncul si cupu ini. Lanjut teman-teman, saya monitor dulu. Ini sedikit sudah Bang Juma. Ya, Sedikit Bang Juma. Pengantar saya sebelum menanggapi itu. Gini, bacalah kitab suci kami dengan bimbingan, dengan
dengan bimbingan yang sudah berpengalaman. Kalau kita hanya sekedar membaca secara rafiah, sedangkan kami sebagai umat Kristen saja pun membaca kitab suci ini harus didasarkan bimbingan supaya jangan salah tafsir dan jangan salah kaprah. Di dalam Kolose 1 ayat 9 yang dijelaskan tadi Bang Juma, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania, Bang. Jangan diubah kata biologis dengan jasmania berbeda, Bang. Karena apa? Konsep kita jadi framing, Bang. Biologis itu berhubungan dengan bagaimana ke arah negatif, Bang. Tapi jasmani kita, jasmani dan rohani itu tolong dulu, itu jangan di apakah namanya, ayat itu jangan diganti. Di sini secara jasmania itu yang pertama, Bang. Lalu yang kedua, ini di Kolose ini bukan Yesus sendiri yang mengatakan, Bang. Tapi di sini kan ada jelas, Bang. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose ini kota, Bang. Jemaat di Kolose, surat Paulus. Makanya saya katakan tadi, untuk membaca Bible kami saja sebagai Kristen, itu harus ada bimbingan, jangan salah tafsir. Tetapi di balik itu, saya bersyukur juga Bible kami dalam konteks bahasa Indonesia bisa dibaca, bisa ditelusuri oleh saudara-saudaraku Muslim ini, sehingga ada sedikit pemahaman yang mungkin bukan menjadi suatu kebenaran. Makanya saya sedikit tadi ada beberapa tadi, kayak saya lupa tadi komentar siapa, Bang Juma tadi ya, sebelum masuk mengubah pikiran sehingga beralih. Kita diskusi ini tidak berdiskusi, oke berdiskusi, tapi tidak mengubah pandangan kami untuk mengubah agama kami, kepercayaan kami terhadap apa yang kita menjadi diskusi, karena kita ini berdasarkan diskusi. Silahkan orang abang berpendapat yang seperti bagaimana yang abang baca secara arafiah Bible kami, silahkan, itu pandangan abang, tapi bukan memaksa kami untuk mengikuti yang disampaikan oleh abang-abang sekalian. Terima kasih. Oke, baik, mohon izin teman-teman. Anda mengatakan biologis dan jasmani itu berbeda, silakan aja. Tapi yang pasti original teksnya mengatakan somatikos. Somatikos itu berarti tubuh, ya kan? Tubuh itu berarti biologis, tubuh itu berarti jasmani. Mau lari kemana? Tak akan pernah kemana-mana, tetap aja di situ. Kalau Anda mengatakan saya salah mentafsirkan, silakan aja. Yang Anda maksud bimbingan siapa? Bimbingan pendeta, bimbingan pastor. Pendeta pastor membimbing Anda supaya perpuluhan. Kalau saya kagak. Saya membimbing, menyampaikan, mengedukasi supaya orang-orang itu keluar dari lingkaran dogma dan doktrin. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani. Jasmani itu apa? Jasad. Jasad itu apa? Tubuh. Tubuh itu apa? Ya biologis juga. Timotikos itu kan artinya tubuh ini, badan ini. Sementara Yesus digantung itu lengkap. Enggak disimpannya ininya, enggak disimpanlah itunya, semuanya digantung. Dan itu disebut Yesus. Kalau cuman tangannya, disebut tangannya Yesus. Kalau cuman kepalanya, kepalanya Yesus. Kalau cuman kakinya, kakinya Yesus. Tapi itu tidak. Yang digantung itu Yesus secara utuh. Pak Isra suruh aja tadi kabur kok. Ya, jadi yang betul adalah saudara Kristen ketika melakukan penghujatan terhadap Islam, mengatakan batu menghapus dosa, maka coba renungkan. Itu ada baiknya penghujatan seperti itu, supaya orang-orang yang banyak tersadarkan dengan tuduhan dan fitnahan serta hinaan itu. Oh, ternyata selama ini kita melempar adanya kuman di seberang lautan, ternyata gajah di pelupuk mata kita tidak lihat. Yang digantung di atas tiang pohon itu kan Yesus. Lengkap, utuh jasmaninya. Berarti yang digambarkan Kolose 2 nomor 9, seluruhnya digantung di atas pohon. Bahkan ini dibenarkan di dalam Filipi 2 nomor 8. Bahwa yang digantung terkutuk di atas tiang salib sepenuhnya manusia. Berarti sepenuhnya jasad, sepenuhnya biologis, sepenuhnya jasmani. Berarti orang Kristen dihapuskan dosanya dengan mengorbankan salah satu diantaranya adalah biji sakar.
Karena itu melekat pada diri Yesus. Jangan gengsi mengaku itu. Oh iya Bang Suma, dosa-dosa kami dihapuskan oleh jasad Yesus. Di antaranya ya kotorannya yang ada melekat pada dirinya, biji zakarnya, lidahnya, limpahnya. Akui aja itu. Gak usah terlalu bertele-tele-tele. Iya Bang Suma, kami dihapuskan dosa kami dengan jasadnya Yesus. Sudah selesai. Ayo Hatua, kau banyak dongeng baca aja udah kau pelintir. Gimana Hatua? Turunin ini kucuk ini yang lain. Dikit dulu. Saya menanggapi. Jangan diturunkan si gua akhirnya ini, jangan biarkan dia di situ. Sedikit Om. Saya silakan. sedikit Bang Juma tadi ini ke arah Ya, biologis. silakan Anda bedakan antara jasmani dan biologis. Bang Mario ini tukang ngarang ini udah. Benar Bang. Kenapa Makanya temannya dengar, sendiri dibilang ngarang? Kau sendiri saya itu apa? lihat Bang Juma ini dari tadi perkataannya ke arah biologis. Gimana berani enggak lo? Buah jakar yang biologis. Biologis itu jasmani, Bang. Dengar dulu Bang. Saya menanggapi pernyataan Abang, Bang. Somatikos Saya menanggapi itu jasmani, biologis sama aja, Bang. Bang, dengar Bang. Saya menanggapi pernyataan Abang. Dari tadi yang saya dengar, silakan. Abang tadi bicara terus ke arah biologis, ke buah jakar lah. Gue kira sabar, waktu Anda masih panjang loh. Duduk aja di situ dulu. Nanti ku tatar juga ente. Ya saya tahu penyakit Anda sudah parah, tapi mudah-mudahan doakan aja saya bisa menyembuhkan Anda. Saya akan berusaha penuh, berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan kemampuan saya sebagai dokter akal untuk menyehatkan Anda. Duduk aja situ dulu, sabar. Jangan ganggu saudara Mario dulu, sabar aja di situ. Lain berbohong tentang kiamat, berdua kalian yang netral. Larinya ke kiamat. Gini, manusia separuh bebek. Suruh ke ada bisa. Iya, silakan. Dari tadi saya memperhatikan pernyataan Abang secara biologis, ke buah jakar lah, ke apalah. Bang, mohon maaf Bang, sebenarnya Bang, udah aku bilang dari tadi. Itu tafsiran Abang silahkan mengenai jasmani itu dengan biologis itu bersama Abang mengambil sudut pandang yang sama. Saya katakan tadi, secara bahasa Indonesia pun jasmani itu dengan biologis itu berbeda konsep maknanya Bang. Biologis itu karena nikah terjadinya Bang. Jadi sama halnya kayak Bang bilang tadi sama saya, bahwasanya Bang bilang tadi mengatakan karena menanggapi pernyataan saya, kami aja Kristen aja baca Bible ini perlu bimbingan siapa? Pendeta, pastor yang minta persepuluhan. Kan begitu tadi pernyataan Abang. Maka saya katakan tadi dengan bahasa Abang yang dari tadi mengarah ke biologis, ke buah jakar, ke yang kotoran-kotoran. Mohon maaf Bang, sebelumnya dengan sangat hormat saya mohon maaf. Jadi saya pikiran dan omongan itu hampir sama jadinya Bang, pernyataan seperti itu Bang. Karena kita jelas di sini Bang. Makanya saya katakan tadi, jangan salah menafsirkan, bahkan jangan mengganti suatu ayat Bang. Jasmani ke biologis itu berbeda perseptifnya Bang. Itu bersifat ke arah framing Bang. Itu dia. Jadi, makanya saya katakan sekali lagi, membaca Bible kami ini, bacalah keseluruhan perikop, jangan ambil ayat demi ayat. Dan satu hal yang harus dipahami oleh abang-abang sekalian yang merasa sudah mau mengetahui, membedah baca apa kami, Bible kami, bahwasanya Bible kami ini Bang, itu ditulis Bang. Di sini kan ada jelas surat Paulus. Bukan berarti menjadi suatu patokan ayat yang membenarkan pandangan dan tafsiran Abang. Baca keseluruhan perikopnya Bang. Makanya sekali lagi saya katakan tadi, silakan orang Abang yang mengatakan muter-muter supaya lebih jelas. Karena tadi kalau dibilang bahasa saya muter-muter, justru di sana Bang Juma pun selalu muter-muter ke arah buah jakar lah, ke sinilah, beginilah, kan gitu dia. Jadi, pahamilah Bible kami ini narasinya, jangan dengan pikiran dan tafsir seperti ini tertulis, ini yang benar, tidak. Jadi sekali lagi kita ini berharap silakan Abang mau ngasih pandangan tapi tidak mengubah. Justru saya mohon maaf dengan pemikiran dan perkataan situ. Jadi saya istilahnya mohon maaf sebesar-besarnya kayak menjengkali jadi pola
pikiran abang dengan perkataan abang terlalu ke arah biologis. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, Saya saya rasa menambahi juga kalau bisa. ya, sabar dulu. Yesus itu makhluk biologis, itu fakta. Lahir sebagai manusia. Sebagai manusia, ya lengkap biologis. Ini tadi sampai ke sana karena adanya tuduhan umat Islam menyembah batu, umat Islam Hajar Aswad menghapus dosa. Nah, tuh. Nah, sampai di sini tataran itu kan sudah kena tuh poinnya, bahwasanya orang-orang yang menuduh Yesus umat Islam demikian adanya, maka kami bisa menyatakan hal yang jauh lebih sesuai dengan fakta. Yesus itu mati untuk menebus dosa Kristen. Ketika dia mati, semuanya mati. Tak ada yang tersisa. Secara biologis, itu fakta. Jadi kalau Anda tersinggung, tersindir, ya itu fakta. Siapa suruh menuhankan makhluk biologis? Kan itu poinnya. Itu derita abang. Tugas saya hanya menyampaikan secara ilmiah fakta. Kita bedah kemudian kenyataannya memang seperti itu. Hanya orang cupu yang mengatakan Yesus itu bukan makhluk biologis. Dia pernah hidup, dia makan, dia minum, dia manusia, dia pernah mayat malah. Berarti dia biologis. Mau lari kemana kita ini? Kalau tidak diarahkan ke biologis, lah Yesus itu makhluk, Yesus itu manusia. Berarti dia biologis, dia jasmani. Dengan mengatakan jasmani, berarti dia biologis. Tak ada yang salah di situ. Yang salah adalah mereka yang mempertuhankan, mengibadahi dewa-dewa mereka dalam bentuk yang cupu-cupu. Ada burung merpati, ada roh, ada manusia. Sadarlah itu. Itu sembahan-sembahan kalian yang kalian ibadahi itu. Burung merpati, roh, manusia. Sementara Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah tiga unsur itu. Menyembah roh, tidak. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah roh. Nggak ada itu. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah burung merpati, apalagi menyembah manusia. Kesalahan itu sebenarnya ada di Anda semua. Jangan disalahkan ke saya. Ketika saya mengatakan secara Kolose 29, seluruh jasad Yesus termasuk anusnya, biji sekarnya, itu adalah penebus dosa bagi orang-orang Kristen. Selesai kita. Pindah ke tema yang lain. Karena itu sudah benar, nggak bisa lagi diganggu gugat. Memang betul Bang Suma, Yesus itu penebus dosa kami. Yesusnya yang mana? Tangannya aja? Enggak. Kepalanya aja? Enggak. Kakinya aja? Enggak. Lalu seluruh tubuhnya. Ya sudah, selesai kan? Selesai kita. Satu-satunya agama yang menghapuskan dosanya di atas muka bumi ini. Kalau Islam kan bertobat. Yesus pengikutnya bertobat. Satu-satunya agama yang menghapuskan dosa dengan menggunakan tai manusia ya Kristen. Salahnya di mana? Salahnya di mana saya? Gini Bang, rubah itu Kolose 2 nomor 9 dirubah kalau bisa. Bang, iya silakan. Yang cukup dirubah pemikiran dan pandangan abang, dan jangan, nah makanya saya katakan tadi, jangan mengganti ayat yang sudah tertulis di sini jasmania diganti biologis Bang. Kita sebagai bahasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita tahu biologis itu arah kemana Bang. Beda biologis dengan jasmani. Kalau misalnya biologis itu konotasinya halus, maknanya konotasinya halus, itu bisa dipakai dengan sehari-hari untuk mengatakan jasmani, jasad kita Bang. Tapi kan karena konotasinya jelek, maka jasmania Bang. Jadi maka saya katakan tadi, mau abang bilang mau tai sapi lah, mau tai kotoran manusia lah, mau anusnya lah, mau jakar kami lah, mau jakar Yesus lah yang mau kami sembah, silahkan berpandangan seperti itu. Tapi tidak mengubah pandangan kami. Saya menambahi Pak Mario. Silakan Bang. Gini ya, kalau misalnya kita mau ikutin cara berpikir si Juma ini, oke lah. Dia menyebut ayat Kolose 2 ayat 9 itu jasmaniah keilahian si Tuhan Yesus, ya kan? Oke lah, kalau misalnya pandangan itu kita pakai. Sekarang saya mau tanya kepada Juma, manusia mana yang berhasil menjalankan hukum Taurat selain Yesus?
Saya tanya sama Juma, itu aja dulu pertama. Makanya dari itu, seluruh jasmani yang Tuhan miliki, Yesus miliki, sampai dia mengorbankan dirinya ke dalam tiang salib, itu semua bersih menurut pandangan 10 hukum Taurat, karena dia tidak bernoda, tidak berdosa. Sekarang saya tanya kepada Juna, iya, walaupun itu jakarnya, tangannya, kepalanya, ya itu semua bersih, putih. Ayo, sekarang siapa manusia yang dapat menyamai seperti Yesus seperti itu? Itu aja dulu pertama. Terima kasih. Oke ya. Oke, saya jawab. Yesus itu manusia yang paling tergagal menjalankan hukum Taurat. Itu dulu. Camkan baik-baik ucapan saya ini. Yesus itu manusia tergagal menjalankan hukum Taurat. Menurut iman saya minta dalilnya. Oke. Gagalnya di mana? Oke. Dikatakan di dalam kitab Saudara Galatia 3 nomor 13. Kenapa Yesus terkutuk? Buka. Tolong bacakan. Kenapa Yesus terkutuk? Karena dia melanggar hukum Taurat. Oke ya. Jadi manusia yang paling busuk, yang paling kotor di atas muka bumi itu namanya Yesus. Saya ulang. Manusia yang paling busuk di dunia ini bernama Yesus. Kok bisa gitu Bang Suma? Seluruh dosa-dosa manusia ada sama pundaknya. Dosa membunuh, dosa mencuri, dosa memperkosa, dosa merampok, semua ada pada pundaknya. Itulah Yesus, manusia paling bobrok, paling busuk. Makanya Kristen mengaminkan itu. Kristen mengatakan Galatia 3 nomor 13, Yesus telah menebus kita dari kutu hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi mulia? Tidak, menjadi kutuk. Itu Yesus tuh. Jadi kalau Anda mengatakan siapa manusia yang paling bisa melakukan hukum Taurat? Hei Bung, ketika Yesus itu disalibkan, kuburan terbelah, orang-orang suci keluar. Itu satu. Yang kedua, di dalam Matius 21 nomor 31 Anda baca, orang yang percaya kepada Yohanes, yaitu mereka pesunda dan orang-orang pemungut cukai, lebih dulu masuk surga. Berarti mereka lebih taat Taurat daripada Yesus Anda itu. Yesus itu manusia gagal dan dewa yang paling gagal. Ada lagi pertanyaan yang lebih berat, yang lebih sulit? Silakan. Iya baik. Setelah menyimak perdebatan dari Bang Juma dengan Agatha di awal video sebelumnya, kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait perbedaan antara Asmaul Husna dengan sifat 20. Asmaul Husna dan sifat 20 adalah dua konsep dalam teologi Islam yang menggambarkan atribut-atribut Allah. Asmaul Husna mencakup 99 nama Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits, seperti Ar-Rahman, Maha Pengasih, dan Al-Qawi, Maha Kuat. Nama-nama ini membantu memahami sifat-sifat Allah dan digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan. Sementara itu, sifat 20 adalah konsep yang dikembangkan oleh ulama aswaja untuk memahami sifat-sifat Allah yang wajib, seperti Qidam, Maha Dahulu, dan Wahdaniyah, Maha Esa. Kedua konsep ini membantu umat Islam memahami sifat-sifat Allah dan meningkatkan ketakwaan kepadanya. Sifat Allah 99, Asmaul Husna, dan sifat 20 tidak berarti bahwa Allah adalah 99 atau 20. Angka-angka tersebut hanya menggambarkan banyaknya nama atau sifat yang digunakan untuk memahami atribut-atribut Allah. Dalam Islam, Allah dianggap sebagai satu entitas yang esa dan tidak dapat dibagi-bagi atau dihitung. Angka 99 dan 20 hanya sebagai simbol untuk menggambarkan banyaknya sifat atau nama Allah yang dapat dipahami oleh manusia. Jadi, ketika kita berbicara tentang sifat 20 atau Asmaul Husna 99, kita tidak berarti bahwa Allah adalah 20 atau 99, melainkan bahwa kita menggunakan angka-angka tersebut untuk menggambarkan kompleksitas dan kekayaan atribut-atribut Allah. Semoga bermanfaat.